Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus. Karena di sore menjelang malam hari ini Tuhan berikan kesempatan lagi bagi kita semua sehingga boleh beribadah di rumahnya yang kudus ini, di mana di hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Sengsara yang terakhir, yaitu ke-6, dan kita semua bersyukur karena dimampukan oleh Tuhan untuk boleh memaknai minggu-minggu sengsara selama 6 minggu kita jalani. Saya percaya jemaat kekasih Tuhan mampu untuk mengingat, merenungkan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus kepada manusia, umat manusia ciptaan Tuhan sendiri, sehingga rela berkorban, mati, disalibkan, tetapi satu sukacita, Tuhan bisa bangkit. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita baru mendengarkan bacaan firman Tuhan yang dibaca dalam Injil Lukas. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ada tema di sini, tersalib sekalipun tidak bersalah. Luar biasa ini tema, tersalib sekalipun tidak bersalah. Kalau boleh dipertanyakan atau boleh menjadi pertanyaan di saat ini, ada orang yang boleh rela disalibkan sama seperti Tuhan Yesus? Ada? Yang pasti nyanda ada. Sedangkan pendeta pun nyanak mampu mau disalibkan, ya, karena penyaliban itu merupakan suatu bentuk eksekusi, ya, eksekusi yang paling keras, mengerikan, ya. Karena rasa sakit, orang saja cuma mau potong dengan pisau sadiki terasa. Apalagi tangan kaki mau dipaku, nyanak mampu orang mau jalani. Nyanak mampu. Apalagi sebelum disalibkan Tuhan Yesus, ya, dicambuk, dipukuli, bahkan ketika menuju Bukit Tengkorak dia harus memikul salib. Luar biasa penderitaan Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar tidak bersalah sampai toh ia disalibkan. Disalibkan padahal tidak melakukan kesalahan apapun juga. Bacaan minggu yang lalu, bagaimana ia diperhadapkan kepada Pilatus, cari-cari DP kesalahannya, tidak ada. Mereka tidak menemuinya. Bayangkan para tua-tua, para imam, tokoh-tokoh agama, bukan orang-orang bodoh, tetapi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang terkemuka, tetapi mampu melakukan kebaikan diganti dengan kejahatan. Hanya karena merasa akan tersaingi
dengan pribadi Yesus yang begitu menakjubkan. Mungkin karena mereka melihat hari-hari yang dilakukan oleh Yesus itu, kebaikan-kebaikan, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain-lain sebagainya. Mampu Tuhan Yesus lakukan. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh pemuka-pemuka agama, ya. Para imam, tokoh-tokoh agama tidak mampu melakukan itu, sehingga mereka melakukan hal yang bodoh, ya. Mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini orang yang tidak benar, membawa sial, orang yang pantas dibunuh. Dan mereka meniat, masih pagi-pagi buta mereka siap, ya, bahwa Pak Yesus diperhadapkan kepada seorang gubernur. Karena mereka takut, mereka mau mengadili takut. Karena ada orang so tahu Tuhan Yesus itu nyanda salah, nyanda ada perbuatan yang ia lakukan salah. Orang so saksikan hari-hari, tetapi berupaya, ya, berupaya untuk menyalahkan Tuhan Yesus, sampai mereka harus memutuskan, meminta supaya diputuskan Yesuslah yang harus disalibkan. Padahal so nyata-nyata nyana berbuat salah. Pilatus sebenarnya ingin hati membantu dia, yaitu Yesus. Tetapi apa daya, masa begitu banyak meminta, ya, Yesus untuk disalibkan. Padahal seorang yang sudah dikenal sebagai pembunuh, mereka bilang bebaskan dia, Barabas. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini Yesus disalib, ya. Yesus disalibkan, ya. Luar biasa, tega-teganya menyeret Yesus, membawa di suatu tempat yang mereka sudah siapkan untuk menjalankan penyalipan itu, ya. Dikatakan di sini Yesus disalibkan di tempat tengkorak. Memang luar biasa kan orang jahat kalau merancangkan kejahatan. Karena yang mereka lakukan itu sangat kejam, sangat menyakitkan. Bersama juga dengan kedua orang penjahat. Seakan-akan yang mereka berlakukan kepada Yesus sama seperti dua orang yang jahat itu. Mereka berpikir bahwa Yesus ini adalah seorang pemberontak. Padahal orang bisa saksikan waktu Yesus ditanya, apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Apa Yesus katakan? Engkau sendiri yang mengatakannya. Ya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Malah yang terburuk yang diberlakukan kepadanya, dipukuli, diolok-olok. Bahkan seorang penjahat pun mengolok dia. Dapat dikatakan, kalau orang bicara kasar, bilang kata orang hebat, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Luar biasa ejekan dari seseorang. Tetapi ada juga tuh yang satu, so penjahat bisa menyadari kejahatan yang ia lakukan, sehingga ia meminta lewat hati nurani yang paling dalam. Jika engkau sudah menjadi raja, ingat aku. Dan saat itu juga Tuhan mengatakan,
saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Ya. Ternyata di atas orang-orang yang jahat ada juga orang baik. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, dengan torang mengingat peristiwa-peristiwa perjalanan Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan sampai ia disalibkan, apa yang menjadi ingatan kita? Apakah kita hanya mengingat? Apakah kita hanya mampu mengenang? Namun apakah kita juga mampu untuk melanjutkan karya penyelamatan Tuhan itu? Mampukah kita untuk melanjutkan karya penyelamatan yang Tuhan beri? Karena dengan perbuatan Tuhan mampu menyelamatkan kita, membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi firman Tuhan yang torang baca, torang renungkan di sepanjang 6 minggu berjalan ini, mau memberikan motivasi bagi orang beriman. Apakah dengan perbuatan yang Tuhan sudah lakukan itu sampai torang bisa diselamatkan? Apa yang torang mesti buat? Apa yang torang mesti backing? Sama seperti para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan, kami sebagai warga negara yang baik, ya, torang lakukan itu dengan mengisi kemerdekaan yang sudah torang miliki. Torang so bebas, torang sudah merdeka karena diperjuangkan. Torang isi dengan kerja keras. Torang isi dengan pekerjaan yang torang tekuni dengan sungguh-sungguh. Apalagi sebagai abdi negara, torang harus isi. Ya, nak cuma torang kasih biar para pejuang yang sudah berjuang. Nah, ini Tuhan Yesus sudah memperjuangkan, nyawanya menjadi taruhan sampai ia mati di kayu salib. Tetapi Yesus mati, tetapi ia bangkit. Tandanya Tuhan Yesus mampu melewati segala pergumulan yang ia alami ketika dia berada di dunia sebagai manusia biasa. Dan telah menyelamatkan kami semua. Apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah perjuangan yang Tuhan lakukan? Sampai titik darahnya penghabisan, dia tetap memperjuangkan manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Semua mati, tapi dia tetap minta kepada Tuhan, Bapanya di surga. Dia minta, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa seorang Yesus. Minta pengampunan bagi orang-orang berdosa. Itu tandanya dia mengasihi umatnya, mengasihi kami. Maka dari itu belajar dari apa yang Tuhan Yesus buat sampai ia disalibkan, sampai ia boleh mati dengan ejekan, olokan dari orang banyak. Yang harus orang lakukan segala perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah contohi. Jadi cermin bagi orang semua sebagai orang beriman, orang percaya. Lanjutkan itu dalam torang kehidupan di setiap hari. Karya penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan, mari torang lanjutkan. Torang isi dengan melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik. Jangan torang bikin-bikin dosa. Kalau boleh torang mau kasih ampun, kasih maaf, kasih maaf. Jangan torang saudara sendiri torang sonya nak kasih maaf. Apalagi orang tua, tetangga, birman, ya.
Mungkin torang pernah berbuat kesalahan, torang lakukan itu sambil torang mengampuni, mengasihi mereka. Sama dengan Tuhan ada backing, sama dengan Tuhan Yesus ada backing sebelum dia mati. Dia masih di kayu salib, menanggung rasa sakitnya, dipaku, dipukuli, dah kasih minum juga anggur asam. Tapi dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah bilang so boleh juga siang, nyanda. Yang terungkap dari hati nuraninya, yaitu permohonan doa kepada Bapa di sorga supaya mengampuni orang-orang yang melakukan hal yang buruk kepadanya. Tuhan Yesus bilang dorang nen tahu apa yang ia buat, dorang nen tahu apa yang dorang buat. Ampuni mereka, kasihani mereka. Jadi mari torang ikut jejak Yesus. Percaya toh dengan iman. Percaya dengan iman bahwa torang mau melanjutkan karya penyelamatan Tuhan. Bagaimana torang mau melanjutkan karya penyelamatan Tuhan jika torang tidak mau berbuat baik? Tetapi jika torang mampu berbuat baik, maka karya penyelamatan itu torang mampu lanjutkan di tengah-tengah torang pe kehidupan. Dari keturunan kita sampai pergantian keturunan. Berbuatlah yang terbaik supaya torang pe hidup diberkati Tuhan. Torang pe kehidupan berkenan di hadapan Tuhan. Torang ingat masa pandemi, ya. Bagaimana torang pe saudara, keluarga, orang tua, istri, suami kadangkala sakit senyak bawa pulang rumah, langsung bawa pi kubur karena corona. Jadi torang sudah bayangkan torang pe kehidupan cuma seperti itu. Nah, torang yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, berbuat, lakukan apa yang baik, berbuat yang terbaik untuk lanjutkan karya penyelamatan Tuhan. Milikilah sifat-sifat yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. So ada contoh seorang penjahat dia mampu, apalagi torang ini. Torang bukan orang-orang jahat, amin. Torang semua bukan orang-orang jahat, tapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, torang harus mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya kehidupan kita semua diberkati. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang patut diteladani, supaya benar-benar karya penyelamatan itu tidak berhenti, tetapi dilanjutkan oleh kita semua. Mulai dari anak-anak yang sudah mengerti sampai kepada orang dewasa, orang tua. Mari torang berbuat, melakukan hal yang benar, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya makna arti salib sangat berarti dalam kehidupan kita. Bukan cuma terpampang ya di saat minggu-minggu sengsara, tetapi torang mengerti dan memahami arti dari salib ini. Yesus pernah tersalib, tergantung di salib ini karena menanggung torang pe dosa-dosa. Ingat kebaikan Tuhan, lanjutkan itu dalam kehidupan kita semua. Jika torang mampu melakukan, maka terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.